Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi ta'ala min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang karena limpahan nikmatnya, taufiknya, kita dipertemukan oleh Allah di pagi hari yang berbahagia ini di salah satu rumah-rumah Allah, di salah satu taman-taman surganya yang ada di dunia. Kita sejenak berkumpul di pagi hari ini untuk kita memperbaharui keimanan kita, mengkaji ayat-ayat Allah, mengkaji sabda-sabda Nabi SAW dan petuah-petuah emas dari para ulama, yang semua itu kita berharap kepada Allah agar duduknya kita di majlis ini menjadi sebab diampuninya dosa-dosa kita dan ditingkatkannya ketakwaan kita, keimanan kita, dan ditambahkan keilmuan kita dan dijauhkan dari berbagai macam asyubuhat. Ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Kajian kita di pagi hari ini adalah pembahasan kitab Ushulus Sunnah yang dikarang oleh Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala dengan sedikit penjelasan dari Asy-Syaikh Muhammad bin Sa'id Ruslan hafizahullahu ta'ala. Kajian kitab Ushulus Sunnah ini kalau salah sudah berlangsung sekitar 1 tahun, hampir 1 tahun, dan mungkin sudah ada berapa episode? 30. Ya. Ini yang ke-31. Ya, sudah ada sekitar 30 pertemuan. Karena 30 pertemuan sebelumnya ini adalah pembahasan kitab Ushulus Sunnah yang kita kaji secara online di studio Salaf Ittiba. Alhamdulillah sekarang kondisi alhamdulillah sudah normal kembali. Maka pembahasan kitab, kajian kitab Ushulus Sunnah ini diselenggarakan di Masjid Ibrahim bin Muhammad Semolowaru Bahari. Ya, dan juga jazahumullahu khairan kepada DKM Masjid Ibrahim dan pihak-pihak yang telah menjadi sebab terselenggaranya kajian di pagi hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalas kebaikan-kebaikan mereka dengan berlipat-lipat. Taib jamaah rahimani wa rahimakumullah, mungkin bagi yang belum mengikuti kajian ini dari awal, nanti bisa disimak di channel Salaf Ittiba di YouTube. Hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah, sekarang kita memasuki pembahasan Ushulus Sunnah berkaitan dengan al-imanu bi syafa'atin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara Ushulus Sunnah, pokok-pokok sunnah yang wajib diimani oleh ahlu sunnah dan disepakati, pokok ini disepakati oleh para ulama dari zaman ke zaman dan menjadi jurang pemisah. Ya, salah satu jurang pemisah antara ahlu sunnah dengan ahlil bidah, yaitu berkaitan dengan keimanan terhadap syafaat.
ya adanya syafaat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita baca ucapan Al-Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala. Qala rahimahullahu ta'ala wal imanu bi syafa'atin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan di antara pokok sunnah adalah beriman dengan adanya syafaat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa bi qaumin yakhrujuna minan nar ba'da mahtaraqu wa saru fahman. Kemudian mengimani adanya syafaat ini, yaitu adanya suatu kaum yang mereka ini diazab di neraka. Kemudian mereka dikeluarkan dari neraka. Setelah mereka dipanggang di neraka itu, mereka dikeluarkan dari neraka tersebut dalam keadaan gosong. Ya, dalam keadaan apa gosong ya? Gosong ya bahasa kita. Hah? Hangus, na'am. Dalam keadaan hangus seperti arang. Fayu'maru bihim ila nahrin ala babil jannah. Kemudian setelah gosong hangus tadi, ya orang-orang yang penghuni neraka ini diperintahkan untuk masuk ke sebuah sungai yang ada di dekat surga, di dekat pintu surga. Disebut dengan Nahrul Hayah, sungai kehidupan. Ya, kama jaa fil athar. Mereka masuk di situ, kemudian mereka keluar ya dalam keadaan normal kembali, sebagaimana datang di dalam hadis-hadis yang insyaallah nanti kita sebutkan. Kaifa sya'allah wa kama sya'a. Ini wajib kita imani. Bagaimanapun caranya Allah Subhanahu wa taala menjadikan penghuni neraka dikeluarkan dalam keadaan gosong, kemudian dimasukkan ke sungai dan hidup kembali, normal kembali mereka, ini dengan caranya Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan dengan kehendak Allah Azza wa Jalla. Allah ala kulli syai'in qadir. Allah maha mampu atas segala sesuatu. Innama huwal imanu bihi wat tasdiqu bihi. Yang ada adalah bagi ahli sunnah hanya sekedar mengimaninya dan membenarkan berita-berita yang berkaitan dengan asy-syafa'ah, dengan syafaat. Taib jamaah rahimani wa rahimakumullah, kita baca di sini sedikit penjelasan dari Syekh Muhammad bin Said Ruslan. Taib, kata beliau, syafaat adalah termasuk di antara perkara-perkara akidah yang penting. Kenapa penting? Karena muncul firqah-firqah menyimpang, firqah-firqah yang sesat terhadap masalah syafaat ini. Nah, firqah yang sesat ini ada dua. Ada yang ghulu, berlebih-lebihan menetapkan syafaat, dan ada yang menolak syafaat. Ya, kalau ditanya siapa yang ghulu, berlebih-lebihan, kaum siapa yang berlebih-lebihan dalam menetapkan syafaat di antara ahli bid'ah? Sufi, nah barakallahu fiik. Ya, orang-orang sufi, mereka ghulu, berlebih-lebihan dalam menetapkan syafaat. Ya, mereka meminta syafaat kepada orang mati, kepada kuburan, pohon, keramat, bahkan binatang dimintai syafaat sama mereka. Waliyadzubillah. Ini ghulu. Adapun yang menolak syafaat, siapa? Dari ahli bid'ah, Khawarij dan Mu'tazilah. Ya, Khawarij dan Mu'tazilah ini menolak syafaat. Menurut mereka nggak mungkin orang yang sudah masuk neraka itu ya sudah kekal di sana selama-lamanya. Pezina, pemabuk, peminum khamr, nggak ada ceritanya dikeluarkan dari neraka terus dimasukkan ke dalam surga. Ini karena keyakinan mereka murtakibul kabirah khalidan finnar atau khalidun finnar. Karena keyakinan mereka adalah pelaku dosa besar itu murtad, kafir, keluar dari Islam, dan kalau mati kekal di neraka selama-lamanya, tidak akan dikeluarkan dari neraka. Ya, ini karena adanya keyakinan sebelumnya. Ya, karena keyakinan itu timbul keyakinan yang lain. Makanya kata para ulama, bid'ah itu dapat menyeret kepada bid'ah yang lain. Ketika kaum Khawarij, mereka bid'ah dalam masalah iman, jatuh dalam bid'ah ketika dalam masalah iman, yaitu menganggap pelaku dosa besar imannya hilang. Ini sudah jatuh dalam kebid'ahan. Nah, gara-gara kebid'ahan ini timbul kebid'ahan yang lain. Apa? Menolak syafaat.
Ya, dan masih banyak konsekuensi-konsekuensi sesat dari bid'ah-bid'ah mereka. Kemudian golongan yang ketiga adalah at-tawassut, pertengahan dalam masalah syafaat ini. Siapa yang pertengahan di sini? Ahlus sunnah. Sebagaimana karakteristik ahlus sunnah, sebagaimana biasa, pertengahan di antara dua kubu yang ekstrim. Baik, maka ahlus sunnah menetapkan atau syafaat ditetapkan berdasarkan dalil-dalil baik Al-Quran ataupun sunnah dan dalil-dalil ijma' kesepakatan para ulama. Ya, nanti akan disebutkan dalil-dalil yang berkaitan dengan hal ini. Baik, jamaah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian di sini beliau lebih memperinci tentang 3 golongan dalam menyikapi syafaat tadi. Yang ekstrim kanan, berlebih-lebihan, yang menolak syafaat, dan yang pertengahan. Baik, kita mulai dulu dengan orang-orang sufi yang mereka berlebihan dalam menetapkan syafaat. Kata mereka, hatta talabuha minal amwat wa minal makburin wa minal asnam wal ashjar wal ahjar. Di antaranya kaum sufi ini mereka berlebih-lebihan dalam menetapkan syafaat. Sampai mereka meminta syafaat kepada orang-orang yang telah mati, kepada penghuni-penghuni kubur, kepada asnam, ya berhala-berhala, kepada pepohonan, kepada bebatuan. Ya, perbuatan mereka ini mirip dengan perbuatannya orang-orang kafir Quraisy. Ya, orang-orang musyrikin Quraisy, mereka jatuh ke dalam syirik berkaitan dengan syafaat. Ya, Allah mengatakan dalam surah Yunus ayat yang ke-18 tentang kaum musyrikin Quraisy. Kata Allah, wa ya'buduna min dunillah ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum. Mereka beribadah, mempersembahkan ibadah kepada selain Allah. Mereka mempersembahkan ibadah kepada apa-apa yang tidak bisa mendatangkan mudarat kepada mereka dan juga tidak bisa mendatangkan manfaat kepada mereka. Wa yaqulun, kemudian mereka mengatakan haula'i syufa'auna indallah. Mereka ini yang kita ibadahi ini, merekalah yang memberikan syafaat kepada kami di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mereka mengatakan kita nggak bisa beribadah langsung kepada Allah. Kita nggak bisa berdoa, meminta, tawakal langsung kepada Allah, nggak bisa. Karena kita ini hamba yang berlumuran dosa. Kita hamba yang banyak melalaikan perintah Allah. Kita hamba yang berdosa. Maka kita berdoa tidak langsung kepada Allah, tapi kepada kuburan-kuburan, kepada berhala-berhala, ya, kepada pepohonan, kepada bebatuan, agar mereka ini memberikan syafaat kepada kami. Syafaat di sini maksudnya adalah menjadi perantara antara kami dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, agar mereka ini menjadi perantara antara kami dengan Allah Azza wa Jalla. Maka mirip dengan apa yang dilakukan oleh orang-orang yang berziarah kubur, namun hakikatnya mereka ini adalah menyekutukan Allah. Ya, anehnya ketika kita mengingkari perbuatan mereka, mereka mengatakan, Wahabi sukanya ngelarang ziarah kubur. Siapa yang melarang ziarah kubur? Ziarah kubur disyariatkan dalam agama kita. Jangan memutarbalikkan fakta, jangan mengaburkan hakikat. Hakikat kalian bukan ziarah kubur. Ya, hakikat mereka adalah syirik kepada Allah Azza wa Jalla. Karena mereka berdoa, ya, mereka meminta, ya, kepada penghuni kubur itu dengan alasan penghuni kubur inilah yang menjadi perantara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu syiriknya orang-orang musyrikin Quraisy. Ya, itu kesyirikan orang-orang musyrikin Quraisy. Demikian juga Allah mengatakan dalam surah Az-Zumar ayat yang ketiga, kata Allah Subhanahu wa taala, walladzina ittakhadhu min dunihi awliya ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Dan orang-orang yang menjadikan selain Allah sebagai wali-wali mereka, sebagai sesembahan-sesembahan mereka, mereka mengatakan ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Tidaklah kami beribadah kepada mereka ini melainkan tujuannya agar mereka mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Artinya bertaqarrub kepada Allah melalui perantara-perantara tadi.
baik kuburan, orang soleh, ya, batu, pohon, dan yang lainnya. Nah, ini bentuk kesyirikan kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian kelompok yang kedua yang menolak adanya syafaat. Kalau tadi berlebih-lebihan terhadap syafaat, sekarang yang menolak adanya syafaat seperti Mu'tazilah dan Khawarij. Kata beliau, fa innahum nafau syafa'ah fi ahlil kabair wa khalafu ma tawatarat bihil adillatu minal kitabi was sunnah fi itsbatis syafa'ah. Mereka meniadakan syafaat nih. Khawarij sama Mu'tazilah meniadakan syafaat kepada para pelaku-pelaku dosa besar. Pezina, pemabuk, pembunuh, begal, dan yang lainnya. Ya. Dan mereka menyelisihi dalil-dalil yang mutawatir tentang syafaat. Baik di dalam Al-Quran ataupun sunnah, bahkan ijma' menetapkan adanya syafaat tersebut. Nah, adapun kata beliau, Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya, fa'athbatu syafa'ah ala al-wajhi alladhi dzakarahu Allah wa dzakarahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa'amanu bisyafa'ah min ghairi ifratin wala tafrid. Adapun Ahlus Sunnah wal Jamaah, mereka menetapkan syafaat sebagaimana yang disebutkan Allah, sebagaimana syafaat yang disebutkan oleh Nabi SAW. Mereka mengimaninya tanpa ifrat dan tanpa tafrid, tanpa berlebih-lebihan dan tanpa meremehkan. Itulah Ahlus Sunnah wal Jamaah, sebagaimana sifatnya senantiasa pertengahan, moderat. Baik, sekarang beliau memasuki pembahasan tentang makna syafaat. Harusnya ini di awal ya, tapi ditaruh di sini sama beliau. Baik, syafaat secara bahasa itu lawan kata witir. Ya, syafaat secara bahasa itu artinya lawan kata witir. Seperti firman Allah Subhanahu wa ta'ala, witir artinya apa? Ganjil, ya. Maka syafaat berarti genap. Ya, sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Fajr, wal fajri walayalin ashri wasyafa'i wal witri. Ya, dan demi yang genap dan demi yang ganjil. Itu secara bahasa. Ya, maka secara bahasa akthar min wahid yakunu itsnain arba'ah sittah, ya, ma yuqalu lahu al adaduz zauji. Baik itu 2, 3, 4, 6, 8 dan seterusnya, atau yang disebut dengan al-adaduz zauji, bilangan yang bisa dipasang-pasangkan. Baik. Adapun secara istilah syar'i, di sini kita bawakan istilah syafaat secara syar'i yang kita nukil dari kitab Al-Qaulul Mufid karangan siapa jemaah? Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, syarah kitab Tauhid. Tapi ini lebih ringkas daripada tadi. Kalau penjelasannya Syekh Muhammad Sayyid Ruslan agak panjang. Tapi ya intinya seperti yang diucapkan oleh Syekh Utsaimin ini. Makanya saya lebih cocok membawakan ucapannya Syekh Utsaimin. Tapi kata beliau, asy-syafa'ah maknanya secara istilah adalah at-tawassut lil ghair bijal bimanfaatin au daf'i mudarrah. Syafaat itu adalah at-tawassut, menjadi perantara untuk orang lain, menjadi perantara untuk orang lain, menjadi jembatan perantara untuk orang lain dalam perkara-perkara atau demi mendapatkan manfaat atau demi menolak mudarat. Ya, saya ulangi. Syafaat secara istilah syar'i maksudnya adalah menjadi perantara untuk orang lain demi mendapatkan manfaat atau demi menolak mudarat, menolak bahaya. Tapi kalau dalam perkara-perkara duniawi misalnya ya, syafaat ini seperti misalnya contoh kasusnya, Anda bekerja di suatu kantor perusahaan. Anda punya tetangga di sebelah rumah, dia ini orangnya amanah, jujur, pinter, ya punya pendidikan lah, tapi nganggur, nggak punya pekerjaan dia. Nah, Anda yang punya pekerjaan ini, Anda ngomong sama bos Anda, Pak,
tetangga saya Pak, dia itu orangnya begini, pinter, jujur, amanah, baik. Dia nggak punya pekerjaan Pak. Ya, kalau bisa dia direkrut di perusahaan kita. Maka ketika bos ini merekrut tetangga Anda, maka berarti Anda menjadi syafaat bagi dia. Ya, karena Anda menjadi jembatan untuk apa ini? Mendapatkan manfaat atau menolak mudarat? Mendapatkan manfaat. Ya, untuk mendapatkan manfaat. Kemudian tadi kita katakan syafaat juga artinya menolak mudarat. Tadi tetangga Anda yang sudah kerja di kantor itu kena masalah dia. Dia berbuat salah. Apalah pokoknya dia punya kesalahan gitu. Sampai membuat bosnya marah. Akhirnya bosnya itu pengen untuk memecat dia. Dia terancam dipecat dari perusahaan. Maka ketika itu Anda ngomong sama bos. Bos, jangan dipecat dia. Pertahankan. Masih bisa diperbaiki kok dia ini. Masih bisa dinasehati. Masih bisa dikasih arahan dan seterusnya. Toh dia juga punya kebaikan yang banyak begini. Sampai akhirnya bosnya gak sido mecat. Gak jadi mecat tetangga Anda ini. Maka ini juga berarti Anda syafaat. Anda menjadi syafaat bagi dia. Ini apa? Mendapatkan manfaat atau menolak mudarat? Menolak mudarat. Ini dalam perkara duniawi. Ya, dalam perkara duniawi. Maka di pembahasan kita sama. Yaitu seseorang meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan manfaat. Apa di antaranya? Masuk surga. Ya. Untuk mendapatkan manfaat masuk surga. Karena di antara syafaat nanti adalah syafaat Nabi SAW kepada penghuni surga agar mereka bisa masuk surga. Karena kalau Nabi belum masuk surga, semua penghuni surga tidak akan masuk surga. Maka berarti ini syafaat. Nabi menjadi perantara untuk mereka masuk surga. Atau sekelompok manusia yang tadi kita sebutkan, mereka sudah dipanggang di neraka. Namun diberi syafaat. Akhirnya mereka keluar dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Ya, dari semua itu kesimpulannya syafaat milik siapa? Allah Subhanahu wa taala. Bukan miliknya orang yang beri bagi-bagi syafaat tadi, enggak. Dia cuman memohonkan. Ya, dia cuman meminta. Tetap yang menentukan siapa? Allah. Maka minta syafaat hanya minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sama seperti tadi tetangga Anda yang nggak punya pekerjaan ini, dia nggak bisa minta kepada Anda, tapi yang bisa adalah minta kepada bosnya. Ya, kalau masukkan lamaran itu kemana? Ya ke bos. Ya, bisa melalui perantara, tapi tetap yang menentukan diterima atau tidaknya orang tadi siapa? Bosnya. Makanya Allah mengatakan, "Qul lillahi syafa'atu jami'ah." Semua jenis-jenis syafaat. Nanti akan disebutkan jenis-jenis syafaat. Syafaat seorang untuk masuk surga. Syafaat untuk para ahli mauqif. Ya, orang-orang yang kepanasan di padang mahsyar. Syafaat untuk penghuni neraka agar keluar dari neraka. Syafaat penghuni surga untuk dinaikkan derajatnya ke surga yang tingkatannya lebih tinggi. Semua jenis syafaat ini milik siapa? Allah Subhanahu wa taala. Qul lillahi asy-syafa'atu jami'an. Itu makna syafaat secara istilah syar'i. Kemudian kata beliau, wa hiya ala qismain. Syafaat ini kalau mau diurutkan, diklasifikasi terbagi menjadi dua. Yang pertama, syafa'atun indallah. Syafaat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, syafaat di sisi makhluk. Ya, syafaat di sisi Allah dan syafaat di sisi makhluk. Syafaat di sisi makhluk terbagi menjadi dua juga. Ya, syafaat di sisi makhluk terbagi menjadi dua. Yang pertama, syafa'atun hasanah. Syafaat yang hasanah, yang baik. Ini di sisi makhluk ya. Syafaat hasanah, yang syafaat yang baik. Sebagaimana Allah mengatakan dalam surah An-Nisa ayat 85, "May yashfa' syafa'atan hasanatan
yakun lahu nasibun minha. Barang siapa yang memberi syafaat dengan syafaat yang baik kepada orang lain, maka dia akan mendapatkan bagiannya, mendapatkan pahala darinya. Ya, seperti misalnya tadi, contoh yang kita sebutkan tadi, syafaat dalam masalah-masalah duniawi, tapi itu perkara yang baik. Ada orang yang nggak punya pekerjaan, kemudian Anda beri syafaat kepada dia untuk bisa masuk ke perusahaan Anda, ke kantor Anda. Ya, ini syafaat yang baik. Dan seorang diberikan pahala di situ. Baik. Kemudian yang kedua, syafa'ah sayyi'ah. Syafaat yang jelek. Ini masih syafaat di sisi makhluk ya. Jenis yang kedua adalah syafaat yang jelek. Seperti apa? Yaitu Anda menjadi syafaat dalam perkara-perkara yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Contoh misalnya kasyafa'ah li isqatil hudud. Syafaat untuk menggugurkan hukuman. Ya, ada seorang narapidana, seorang terdakwa. Dia ini sudah divonis mati sama pengadilan, sama hakim. Ya. Kemudian Anda dengan lobby-lobbynya mungkin ngomong sama ini untuk menggugurkan hukuman ini. Ya, digugurkan hukumannya. Padahal tahu dia ini salah memang. Mungkin dia ini pembunuh yang memang layak dalam hukuman syar'i untuk dibunuh juga. Ketika hakim sudah memutuskan dibunuh, maka layak untuk dibunuh. Kemudian Anda memberi syafaat kepada tervonis mati ini tadi. Terdakwa vonis mati ini. Anda menjadi syafaat untuk apa? Menggugurkan hukumannya. Ini haram. Ya, kecuali kalau memang Anda punya bukti yang membuktikan bahwa fulan yang divonis mati ini nggak salah. Dia cuma dijebak saja, dia cuma difitnah misalnya. Nah, ini nggak ada masalah. Tapi kalau Anda tahu bahwa dia ini memang salah, memang dia ini layak untuk dibunuh, kemudian Anda sok-sokan menjadi syafaat untuk menggugurkan hukumannya, maka ini syafaat yang sayyi'ah, syafaat yang keliru. Ya. Wa hadza yadkhul fi man la'anahu an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, orang-orang yang seperti ini menjadi syafaat perantara untuk menggugurkan hukuman kepada orang-orang yang berhak dihukum, ini masuk dalam laknatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengatakan la'anallah man awa muhditsan. Allah melaknat orang-orang yang melindungi pelaku kriminal. Ya, Allah melaknat orang-orang yang menjadi pelindung dari pelaku-pelaku kriminal. Nah, sini hati-hati yang jadi pengacara, ya, yang jadi lawyer, membela yang bayar, bukan membela yang benar, tapi membela yang bayar. Nah, wasyafa'atu aidan fi akhdi hukukil akharin, au fi iqta'iha li ghairi mustahiqiha. Termasuk syafaat yang sayyi'ah, syafaat yang jelek adalah yaitu ketika membantu orang lain, menjadi syafaat kepada orang lain dalam mengambil hak orang lain. Ada persengketaan tanah. Ya. Anda tahu bahwa kawan Anda ini zalim. Dia nggak berhak atas tanah tersebut. Tapi kemudian Anda sok-sokan menjadi syafaat bagi orang tersebut untuk mendapatkan tanah yang sengketa tadi. Dan Anda tahu itu bukan miliknya dia. Ya, dan permisalkan, kiaskan hal ini pada perkara-perkara yang lainnya. Maka ini termasuk syafaat yang jelek. Dan Allah mengatakan tadi dalam surah An-Nisa ayat 85, "Wa may yashfa' syafa'atan sayyi'atan yakun lahu kiflun minha." Barang siapa yang memberi syafaat dengan syafaat yang jelek, syafaat yang buruk, maka dia juga akan terkena dosanya. Baik, maka ini tadi syafaat yang di sisi makhluk. Kemudian tadi kita sebutkan syafaat indallah. Syafaat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Syafaat di sisi Allah Subhanahu wa taala maknanya adalah an yukrimallahu azza wa jalla ba'da ibadihi fi ayyad'u li ahadil muslimin al mustahiqina lil adzab bisababi kabiratin irtakabaha dunasyirk. Syafaat di sisi Allah maknanya adalah Allah memuliakan
salah seorang hambanya untuk dia memberi atau bagi-bagi syafaat kepada yang berhak mendapatkan syafaat tersebut. Nabi SAW misalnya dimuliakan sama Allah untuk bisa memberi syafaat kepada umatnya. Tapi tetap Nabi nggak merdeka ngasih syafaat itu. Kembali kepada siapa syafaat tadi? Allah Subhanahu wa ta'ala. Seandainya Nabi merdeka bagi-bagi syafaat, maka tentu manusia yang paling ingin diberi syafaat oleh Nabi siapa? Abu Thalib. Namun Nabi nggak bisa merdeka untuk memberikan syafaat. Terus ada yang nanya, loh Ustaz, kalau memang kembalinya kepada Allah, terus apa fungsinya Nabi? Emang Allah nggak bisa langsung ngasih syafaat kepada dia? Bisa nggak jamaah? Ada orang yang sudah masuk neraka, dapat syafaat, dikeluarkan dari neraka, dimasukkan ke surga. Ngapain lewat perantara Nabi? Ngapain Nabi yang jadi perantaranya? Emang Allah nggak bisa langsung mengeluarkan dari neraka? Bisa? Bisa. Tapi apa fungsinya Nabi tadi? Untuk memuliakan. Memuliakan. Karena yang Allah memuji Nabi SAW dalam firman-Nya di surah Al-Isra, asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Bisa jadi Rabbmu, wahai Muhammad, mengangkat derajatmu ke maqam kedudukan yang terpuji. Dan sepakat para ulama ahli tafsir yang dimaksud maqaman mahmudan adalah asy-syafa'atul udma, yaitu syafaat agung yang hanya diberikan kepada Nabi SAW. Nanti akan datang penjelasannya. Maka orang yang bagi-bagi syafaat itu tujuannya untuk memuliakan orang tersebut. Sama seperti misalnya Allah Subhanahu wa ta'ala mengutus para nabi dan rasul untuk menyampaikan wahyu, menyampaikan agama Allah, syariat Allah kepada umat manusia. Emang Allah nggak bisa langsung direct dari Allah ke manusia? Bisa? Bisa. Tapi kenapa diutus para nabi dan rasul? Ya salah satunya adalah untuk memuliakan orang-orang tersebut. Maka dari sini kata beliau, Allah memuliakan sebagian hambanya. Jadi syafaat ini, hamba yang dijadikan oleh Allah sebagai asy-syafi', yang bagi-bagi syafaat, itu yang pertama bisa para nabi dan rasul. Yang bagi-bagi syafaat itu nanti bisa para nabi dan rasul. Kemudian yang kedua, siapa? Siapa? Selain Nabi dan Rasul ada yang bisa ngasih ini bagi-bagi syafaat dengan izin Allah? Siapa? Lebih khusus antum. Lebih umumnya siapa? Siapa? Terlalu umum. Orang soleh, naam. Iya, itu yang lebih. Kalau orang soleh dipreteli ya banyak, ya syuhada, ya orang alim, ulama, ahli ibadah dan seterusnya. Ini terlalu khusus, maka diumumkan orang-orang yang soleh. Yang ketiga, siapa yang juga bagi-bagi syafaat dengan izin Allah, diberi kemuliaan dengan syafaat? Siapa? Anak kepada orang tua. Enggak, ini juga masih terlalu umum. Masuk ke orang soleh tadi. Siapa? Wa kam min malakin fis samawat la tughni syafa'atuhum syai'a. Siapa? Para malaikat. Ini berdasarkan sabda Nabi SAW, syafa'atil malaika wa syafa'an nabiyyun wa syafa'al mu'minun wa baqiya arhamur rahimin fayukhrijullahu minan nari aqwaman lam ya'malu khairan qat. Kata Nabi, kelak di hari kiamat para malaikat ngasih syafaat, para nabi ngasih syafaat, orang-orang mukmin yang soleh ngasih syafaat. Maka tinggal Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala ketika memberikan syafaat kepada hamba-hambanya, Allah mengeluarkan sebagian orang yang dipanggang di api neraka, Allah keluarkan dari neraka, padahal mereka ini dulu ketika di dunia lam ya'malu khairan qat, belum pernah mengerjakan amal kebaikan sama sekali, tapi mereka mati di atas tauhid. Maka jadi pendalilan tadi,
nabi, malaikat, dan orang-orang mukmin itu dimuliakan oleh Allah untuk memberi syafaat, tapi semuanya dengan izin Allah Azza wa Jalla. Maka kata beliau, syafaat di sisi Allah, fayushaffa'u 'indallahi hadha syafi' fi ayyafu Allahu tabaraka wa ta'ala an dzalikal mudnib. Maka orang tadi minta syafaat, minta ampunan Allah kepada orang lain, agar orang lain ini diampuni sama Allah, dihindarkan dari azab Allah Subhanahu wa taala. Li'annahu mu'minun muwahhidun, karena yang dimintai ampunan ini dia seorang mukmin yang bertauhid. Kalau orang kafir nggak boleh dimintakan syafaat. Au yushaffa fi man dakhala an-nar fi ma'siyatin fayashfa'u syafi' indallah ay yukhrija minan nar au yurfa'a anhul adzab. Atau bisa juga syafaat ini bentuknya adalah bukan orang yang sudah masuk neraka, tapi dia ini adalah orang yang tervonis neraka. Belum masuk neraka, tapi dia hampir masuk neraka. Tapi kemudian dia mendapatkan syafaat, gak sido mlebu neraka. Gak jadi masuk neraka, kemudian masuk ke dalam surga. Ya, itu juga bisa disebut dengan syafaat. Wa hadhihi tusamma bisyafa'ah fi ahlil kabair. Semuanya ini masuk dalam istilah syafaat bagi pelaku dosa besar. Ya, syafaat bagi pelaku dosa besar. Kata beliau, lakinna syafa'ah indallah yushtaratu laha syartan. Namun syafaat di sisi Allah ini dipersyaratkan dengan dua syarat. Ya, dipersyaratkan dengan dua syarat. Syarat yang pertama apa? Izin dari Allah Subhanahu wa taala, dan yang kedua ridho Allah buat orang yang bertauhid. Naam, itu maksudnya. Maksudnya izin Allah bagi yang jadi penyambung syafaat. Allah izinkan dia untuk menjadi syafi' yang bagi-bagi syafaat. Diizinkan sama Allah. Kemudian ridho Allah kepada yang diberi syafaat, dan Allah tidak akan ridho kecuali kepada ahlu tauhid. Ya, Allah tidak akan ridho. Maka kalau dilihat dari yang pertama, izin Allah kepada yang memberi syafaat, maka ini perkara gaib. Seorang tidak tahu apakah dia nanti diizinkan oleh Allah untuk ngasih syafaat kepada orang lain. Dan kita lihat sebagian orang yang ngerasa soleh, seakan-akan dia ini sudah diizinkan sama Allah untuk bagi-bagi syafaat. Akhirnya jadi ancaman. Awas inti ya, kalau nek mangkel ambil uang ya, awas inti ya. Nanti di hari kiamat gak tak kei syafaat kon. Ya, ngerasa sudah soleh, dzurriyyah Nabi, keturunan Nabi, mengalir darah Nabi di sini. Kalau mangkel sama orang, kalau marah sama orang, ancamannya gitu. Ente tidak minta maaf sama anak, nanti di akhirat gak tak kasih syafaat ente. Wah, ini kalau ngomong ini keturunan Nabi ini, mengalir darah wedi kabeh wisan. Oh iya, sepurane yo. Langsung ngelundek deh. Maka kita tanya, tahu dari mana kalau ente dapat izin dari Allah bagi-bagi syafaat? Apakah ada dalil yang memastikan kalau Anda sudah diberikan izin clearance bahwa kelak di hari kiamat kau akan memberi syafaat kepada orang lain? Tidak ada, ini perkara gaib. Iya. Malah bisa jadi kau yang ngemis-ngemis syafaat kepada orang lain. Kan gitu. Kau yang membutuhkan pertolongan di situ, bukan kau yang sok-sokan menolong orang lain. Kemudian yang kedua adalah ridho Allah kepada yang diberi syafaat. Artinya, meskipun seluruh malaikat, tadi yang bisa bagi-bagi syafaat siapa saja? Nabi, orang soleh, dan para malaikat. 3 jenis ini kalau di total wallahu a'lam ada berapa juta? Wallahu a'lam ada berapa triliun? Semuanya bersatu padu. Ya, ini para nabi, malaikat yang jumlahnya wallahu a'lam berapa banyak ini, orang-orang soleh nanti di hari kiamat, semuanya bersatu padu, ijma, sepakat untuk menolong Fir'aun. Misalnya ini. Bermanfaat nggak syafaat mereka? Tidak bermanfaat. Untuk menolong Abu Jahal,
tidak bermanfaat. Maka yang mati di atas kesyirikan, mati di atas kekufuran, tidak bermanfaat semua syafaat mereka ini tadi. Ya, la fala tanfa'us syafa'atu syafi'in. Tidak bermanfaat syafaatnya orang-orang yang memberikan syafaat tadi. Kalau dia nggak diridhoi sama Allah karena dia mati di atas kesyirikan. Yang diridhoi oleh Allah hanya yang mati di atas tauhid. Meskipun pelaku dosa besar, na'am. Meskipun dia pelaku dosa besar, tapi kalau dia mati di atas tauhid, dia masih berhak mendapatkan syafaat. Bahkan syafaat memang diperuntukkan bagi mereka. Bagi orang-orang yang tadi jatuh ke dalam perbuatan dosa besar. Nah, maka ini syarat yang pertama, izin dari Allah untuk yang memberi syafaat. Dan syarat yang kedua adalah ridho Allah kepada yang diberi syafaat. Tapi semuanya itu, dua syarat ini terkumpul dalam firman Allah di surah Al-Anbiya ayat 29. Atau afwan, surah An-Najm saja. Tadi juga berkaitan dengan syafaat, surah Al-Anbiya tadi. Tapi yang lebih enak, dua syarat tadi, izin Allah dan ridho Allah, itu syaratnya ngumpul jadi satu di satu ayat. Nah, itu adanya ada di dalam surah An-Najm ayat 26. Ya, Allah mengatakan, wa kam mim malakin fis samawat la tughni syafa'atuhum syai'an. La tughni syafa'atuhum illa min ba'di ayyadzana Allahu liman yasha' wa yarda. Berapa banyak malaikat-malaikat yang di langit. Syafaat mereka tidak bermanfaat sama sekali kecuali setelah Allah izinkan para malaikat ini untuk beri syafaat dan Allah ridhoi. Ya, Allah ridhoi orang-orang yang diberi syafaat itu untuk mendapatkan syafaat. Nah, ini terkumpul dua syarat ini, izin dan ridho. Adapun dalil-dalil lain terkadang nyebutkan cuman izin tok atau nyebutkannya cuman ridho tok, ridho saja. Seperti misalnya dalam ayat kursi, man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'izni. Nah, yang disebutkan cuman izin di situ. Nah, Al-Anbiya tadi yang kita sebutkan ayat 28 itu nyebutnya cuman ridho. Wala yashfa'una illa liman irtadha. Dan mereka tidak memberi syafaat kecuali bagi yang Allah ridhoi. Hanya disebutkan ridho saja. Tapi kalau surah An-Najm tadi ayat 26, maka digabungkan ada izin dan ridho. Kemudian pembagian syafaat berikutnya. Pembagian syafaat dari sisi syafaat yang dipenuhi syarat-syaratnya atau syafaat yang tidak terpenuhi syarat-syaratnya. Atau kalau bahasa simpelnya, syafaat yang diterima dan syafaat yang tertolak. Ya, syafaat yang diterima dan syafaat yang ditolak. Syafaat yang diterima adalah yang terpenuhi syarat-syaratnya tadi. Ya, syarat-syaratnya tadi terpenuhi, izin sama ridho Allah terpenuhi, maka syafaatnya diterima, makbul. Adapun syafaat yang tertolak adalah syafaat yang tidak memenuhi syarat-syaratnya. Tidak terpenuhi syarat-syaratnya. Seperti syafaat untuk orang kafir. Ini tidak terpenuhi syaratnya karena orang kafir tidak berhak mendapatkan syafaat. Muncul pertanyaan, Ustadz, bagaimana dengan syafaat Nabi kepada Abu Thalib? Ya, syafaat Nabi SAW kepada Abu Thalib. Karena disebutkan dalam beberapa riwayat, Abu Thalib dimintakan syafaat oleh Nabi SAW hatta yasira fi dahdahin minan nar. Sehingga Abu Thalib karena syafaat dari Nabi SAW, dia hanya berada di dahdah. Dahdah itu seperti kolam yang dangkal. Ya, di neraka ada kolam yang dangkal. Nah, Abu Thalib ada yang berada di neraka yang dangkal tadi. Artinya nggak sampai kelelep lah bahasa kita. Ya, berarti ini ringan azabnya Abu Thalib ini. Dalam riwayat yang lain, lahu jamratani min narin fi akhmasi qadamaihi. Abu Thalib siksanya di neraka karena syafaat Nabi SAW, maka dia disiksa dengan diletakkan dua kerikil dari neraka jahanam
Dua kerikil ini, kerikil kecil, diletakkan di akhmas qadamaihi. Akhmas qadamaihi itu antum kalau lihat kaki itu, kaki antum ada cekungannya itu. Apa namanya itu kalau bahasa kita? Akhmas al-qadam itu cekungannya itu. Ana mempraktekkan kurang ajar nanti ngangkat sikil. Ya masing-masing tahu lah, kaki itu kan sebelum apa yang belakang ini tumit ya. Nah, sebelum tumit itu kan ada bagian yang cekungnya itu. Nah, itu namanya akhmas. Diletakkan di situ ini dua telapaknya ini, dua kerikilnya ini. Tapi yagli minhu dimaghuhu. Diletakkan dua kerikil ini, otaknya mendidih. Ya, otaknya mendidih. Dalam riwayat yang lain disebutkan lahu na'lani minan nar. Abu Thalib di neraka itu dipakaikan dua sendal, dua alas kaki yang terbuat dari api. Ya, itu siksanya Abu Thalib. Kita ketika mendengar siksanya Abu Thalib ini, seakan-akan Abu Thalib ini adalah orang yang sudah berat siksanya di neraka. Ya apa ndak ngeri antum? Kerikil ditaruh di kaki, mendidih apanya? Otaknya umep, mendidih. Ini berarti siksa yang pedih itu. Padahal hakikatnya Abu Thalib ini adalah orang yang paling ringan siksanya di neraka. Neraka VIP. Neraka eksklusif ini Abu Thalib ini. Dan itu karena syafaat siapa? Nabi SAW. Maka berarti syafaat Nabi kepada Abu Thalib ini khusus. Ya, syafaat yang khusus. Hanya Nabi SAW yang bisa memberikan syafaat kepada Abu Thalib, tapi tidak mengeluarkan, itu pun tetap tidak mengeluarkan Abu Thalib dari neraka. Hanya takhfiful azab, hanya meringankan siksanya Abu Thalib saja, tidak sampai mengeluarkan dari neraka. Ya. Baik, jamaah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian kita sebutkan di sini pembagian syafaat dari sisi umum dan khusus. Di syarah Ushulus Sunnah oleh Syekh Muhammad Said Ruslan ini juga disebutkan pembagiannya, cuman kita ambil dari Al-Qaulul Mufid oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, kayaknya lebih ringkas yang ini. Tapi syafaat dilihat dari sisi umum dan khususnya terbagi dua itu. Ada syafaat secara umum dan ada syafaat khusus. Maksudnya di sini adalah berkaitan dengan Nabi SAW. Maksudnya syafaat umum, maka di situ ada Nabi Muhammad SAW, nabi-nabi lain juga di situ. Kemudian malaikat, orang-orang soleh juga bisa masuk dalam syafaat umum ini. Nah, adapun syafaat khusus, itu syafaat yang hanya khusus milik Nabi, hanya khusus Nabi SAW yang diberi keistimewaan. Nabi-nabi lain gak iso, malaikat-malaikat gak bisa, orang-orang soleh gak bisa kayak gitu. Khusus buat Nabi SAW. Adapun yang umum, itu bukan dikatakan selain Nabi ya, enggak. Nabi juga masuk di yang umum. Maksudnya Nabi Muhammad SAW juga masuk di yang umum ini tadi, tapi berserikat. Rasulullah Muhammad SAW berserikat dengan nabi-nabi yang lain, dengan malaikat dan orang soleh. Kita langsung saja syafaat yang khusus untuk Nabi SAW. Ini terbagi lagi menjadi 3. Ya, syafaat yang khusus bagi Nabi SAW terbagi lagi menjadi 3. Yang pertama adalah asy-syafa'atul udma, syafaat yang agung, li ahlil mauqif, yaitu bagi orang-orang yang di padang mahsyar. Ya, kita tahu di padang mahsyar manusia ketika itu dalam keadaan kepayahan. Matahari didekatkan dengan jarak yang dekat. Ya, kemudian mereka dalam kondisi telanjang, tidak beralas kaki, ya, belum disunat, mereka berkeringat, ya, ketika itu mereka berkeringat, bercucuran keringat, bingung, ya, menunggu lama untuk faslil qadha, diputuskan perkara mereka, imma fil jannah au imma finnar, antara surga dan neraka.
ibarat seperti Anda mau masuk ke ruang persidangan tapi disuruh nunggu di luar. Disuruh nunggu di luar panas, di tengah terik matahari. Ya, tunggu sini Pak ya. Sidangnya masih mulai bulan depan. Tapi ojo nang dindi. Jangan kemana-mana, sampai tunggu di sini saja. Ya. Maka ketika itu dalam kondisi seperti itu, mereka datang kepada Nabi. Siapa dulu? Adam alaihissalam. Mereka mengatakan kepada Adam, ya Adam, anta awwalul bashar. Wahai Adam, kau adalah manusia pertama. Dan seterusnya, Nabi Adam dipuji ketika itu. Ya, alam ala tara ma nahnu fihi. Tidakkah kau lihat kondisi kami sekarang? Tidakkah kau mintakan syafaat kepada Allah untuk kami? Maka Adam pun minta udzur. Ya, Adam minta udzur karena Adam dahulu pernah apa dosanya Adam? Jangan bilang makan buah khuldi. Itu buah khuldi itu istilahnya syaitan yang Allah sebutkan. Hal adulluka ala syajaratil khuldi wa mulkin la yabla. Itu tipuan syaitan. Enggak, ya Adam melanggar perintah Allah untuk mendekati pohon tersebut. Ya. Taib. Maka Adam pun menolak. Fa inna rabbi qad ghadiba ghadbanan. Sesungguhnya Allah telah murka hari ini. Dengan kemurkaan lam yaghdab mithlahu qablu. Yang dengan kemurkaan yang Allah tidak pernah murka sebelum ini dan tidak akan pernah murka seperti ini lagi setelahnya. Idhab ila Nuh, kata Nabi Adam. Kalian pergi ke Nabi Nuh saja. Minta kepada Nabi Nuh. Maka mereka pun pergi kepada Nabi Nuh. Mereka mengatakan, ya Nuh, anta awwalur rusul. Wahai Nuh, kau adalah rasul pertama yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari sini ditetapkan oleh para ulama bahwa Nabi Nuh adalah rasul pertama. Sedangkan Adam disebut awwalul bashar. Ya, manusia pertama. Tapi Nabi Adam nabi, bukan rasul. Sedangkan Nuh rasul. Kalau rasul sekaligus apa? Nabi. Tapi kalau nabi belum tentu rasul. Taib. Apa bedanya nabi dan rasul? Dulu definisi yang waktu kita belajar di sekolah Pak. Kalau nabi diberi wahyu dan diperintahkan untuk menyampaikannya. Kebalik itu rasul itu. Iya, diberi wahyu dan diperintahkan untuk menyampaikannya. Kalau nabi diberi wahyu tapi tidak diperintahkan untuk menyampaikannya. Ini kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, ini definisi yang batil. Definisi yang keliru. Demikian juga dengan definisi sebagian orang yang mengatakan bahwa rasul itu diberi kitab. Tapi kalau diberi kitab dan diberi syariat. Tapi kalau nabi itu tidak diberi kitab. Ya, nabi itu tidak diberi kitab dan hanya meneruskan syariat rasul sebelumnya. Ini ada sisi benarnya juga. Tapi tidak mewakili definisi rasul, perbedaan antara rasul dan nabi secara kompleks. Ya, tidak mewakili perbedaan nabi dan rasul secara kompleks. Dan bahkan kata Syekh Abdul Aziz Ar-Rayis, definisi tadi yang kedua itu juga disalahkan karena sebagian nabi ada yang diberi kitab. Ya, sebagian nabi itu ada yang diberi kitab. Ya, dan dengan ini saya ngoreksi mungkin kajian-kajian yang dulu-dulu pernah saya membawakan definisi tentang hal ini. Definisi perbedaan nabi dan rasul itu, nabi itu diberikan kitab baru menggantikan kitab sebelumnya. Nabi apa rasul lah dia nyebut? Rasul ya, afwan, yang dimaksud rasul diberi kitab baru menggantikan kitab sebelumnya. Tapi kalau nabi hanya meneruskan rasul sebelumnya, tidak diberi kitab baru. Ini kita koreksi, itu perbedaan yang keliru. Perbedaan yang benar apa berarti? Yang benar, dan ini kompleks, adalah rasul ursila ila qaumin mukhalifin. Rasul itu diutus kepada kaum yang menentang. Ya, rasul itu diutus kepada kaum yang menentang.
Sedangkan nabi berarti ursila ila qaumin muwafiqin, diutus kepada kaum yang apa lawannya, menentang, menerima, sepakat. Ya, diutus kepada kaum yang sudah menerima. Ya, ini definisi yang disebutkan oleh para ulama dari Syekh Abdul Aziz Ar-Rayis hafizahullah taala. Maka kembali ke kisah tadi, asy-syafa'atul udma, mereka datang kepada Nabi Nuh alaihi salam. Kemudian Nabi Nuh juga sama, dia minta udzur, nggak bisa. Kenapa? Karena dia pun juga memiliki kesalahan. Dia pernah punya salah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apa kira-kira? Apa? Apa enggak dengar? Meminta keselamatan kepada anaknya. Iya. Tapi itu bukan itu alasan yang dikemukakan oleh Nabi Nuh ketika di padang mahsyar ini. Iya, bukan itu yang diungkapkan. Yaitu dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kebinasaan kaumnya. Ya, dia berdoa kepada Allah untuk kebinasaan kaumnya. Rabbila tadhar 'alal ardi minal kafirina dayyara. Ya, itu yang diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Nuh. Tapi kemudian mereka berangkat ke Nabi siapa setelahnya? Ibrahim alaihi salam. Mereka datang, ya Ibrahim, anta Rasulullah, anta khaliluhu. Kau adalah kekasih Allah Subhanahu wa taala. Ya, ala tara ma nahnu fihi, tidakkah kau melihat kondisi kami sekarang? Tidakkah kau mintakan kami syafaat kepada Allah Subhanahu wa taala? Sama, Nabi Ibrahim juga minta udzur. Dan Nabi Ibrahim menyebutkan tentang kesalahannya. Apa kesalahan Nabi Ibrahim? Yaitu pernah berdusta. Nah, apa dustanya Nabi Ibrahim? Gimana, Pak? Iya, tentang istrinya. Ketika dia masuk di negeri, ada yang menyebutkan itu negeri Mesir, dan negeri ini suka mengambil istri orang lain. Ya, rajanya itu suka ngambil istri orang lain. Tapi kalau dikatakan itu saudaranya, maka tidak diganggu, tidak dizalimi. Maka Nabi Ibrahim mengatakan kepada Sarah, ya, apabila mereka bertanya kepadamu, katakan kau adalah saudariku. Jangan katakan kau istriku. Kata para ulama, sebenarnya Nabi Ibrahim nggak berdusta. Ini namanya tauriyah. Ya, karena Sarah dan Nabi Ibrahim adalah orang yang beriman kepada Allah, maka innamal mu'minuna ikhwah. Orang-orang beriman itu saudara juga. Ini namanya tauriyah. Koyok embujuk tapi jujur, tapi benar. Ya. Terus yang kedua, apa dustanya Nabi Ibrahim? Nah, Nabi Ibrahim kata sebagaimana disebutkan dalam surah Al-Anbiya, wa tallahi la aqidanna asnamahum ba'da an tuwallu mudbirin. Sampai pada ayat a anta fa'alta hadza bi alihatina ya Ibrahim. Wahai Ibrahim, apakah kau yang melakukan ini kepada berhala-berhala kami? Nabi Ibrahim mengatakan bal fa'alahu kabiruhum hadza fas'aluhum in kanu yantiqun. Justru yang melakukan adalah berhala yang gede ini, yang besar ini. Nek gak percaya, takokno ambek sing cilik-cilik iki. Gitu. Kalau mereka bisa berbicara, tanyakan kepada yang kecil-kecil ini. Ya, ini berdusta tapi dalam rangka untuk mematahkan hujjah mereka. Ya, untuk membuat mereka sadar. Maka Nabi Ibrahim memerintahkan untuk ke Nabi siapa? Musa alaihi salam. Diperintahkan kepada Nabi Musa. Ketika itu mereka datang kepada Nabi Musa, mereka mengatakan, ya Musa, anta kalimullah. Wahai Musa, kau adalah kalimullah, yang diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala secara direct, langsung diajak bicara, mendengar suara Allah Subhanahu wa taala. Karena firman Allah, kalamullah, artinya dengan suara. Allah berbicara dengan suara, tidak seperti yang dipahami oleh ahli bid'ah. Allah itu bicaranya adalah kalamun nafsi, bisikan hati, bukan dengan suara yang didengar. Ini khata, keliru. Ahlussunnah menegaskan bahwa kalamullah masmu', didengar oleh lawan bicaranya dengan suara, bila kaif, namun tanpa ditanya bagaimana suara Allah tersebut. Yang disebut kalimullah
yang diajak bicara sama Allah itu sebenarnya bukan cuma Musa saja. Ada nabi-nabi lain yang juga diajak bicara langsung oleh Allah. Siapa selain Musa? Nabi Muhammad SAW. Tapi ketika kapan? Mi'raj, bukan Isra, ketika Mi'raj. Kemudian yang ketiga, Nabi siapa yang diajak bicara oleh Allah? Ibrahim? Enggak. Bukan Isa juga. Nabi Adam alaihissalam. Wa qulna ya Adamuskun anta wa zaujukal jannah al-ayah. Ya, ini kata para ulama 3 nabi yang diajak bicara Allah. Tapi yang dikenal dengan kalimullah adalah Musa alaihissalam. Kemudian kepada Nabi Isa. Nabi Musa minta uzur, nggak bisa ngasih syafaat karena dia juga memiliki kesalahan. Apa kesalahan Nabi Musa? Bunuh orang. Kata Allah dalam surah Al-Qasas, wa dakhala 'alal Madinah hina wa dakhala 'ala hini ghaflatin min ahliha fawajada fiha rajulaini yaqtatilan hadha min syi'atihi wa hadha min aduwi fastaghathahu alladhi min syi'atihi 'ala alladhi min aduwihi fawakazahu Musa faqada 'alaihi. Nabi Musa mendapati di tengah kota ada 2 orang yang sedang bertikai bertengkar. Satu dari golongannya Musa, yaitu dari Bani Israel, dan yang satu dari lawannya dari Kipti, orang-orang Mesir. Maka yang dari Bani Israel beristighatsah kepada Musa. Istighatsah di sini maksudnya apa? Minta tolong. Nah, di sini kata para ulama boleh beristighatsah kepada selain Allah, tapi dengan syarat kalau makhluk tersebut memang mampu untuk menolongnya. Tapi kalau istighatsah pada perkara yang tidak mampu makhluk melakukannya, maka jatuh dalam perbuatan syirik kepada Allah Azza wa Jalla. Minta tolong untuk disembuhkan dari penyakit, minta tolong untuk ditambah rezekinya. Makhluk bisa nggak? Nggak bisa. Allah Azza wa Jalla yang menjadi kekhususan dalam hal ini. Maka kemudian dipukul sama Nabi Musa, ngeblak mati. Mati orang tadi, maka dia membunuh. Maka disuruh kepada Nabi Isa. Singkatnya Nabi Isa minta udzur, namun Nabi Isa walam yadhkur dzanban. Nabi Isa tidak menyebutkan dosa di situ. Hanya saja Nabi Isa minta udzur, tidak bisa memberikan minta syafaat kepada Allah untuk mereka. Maka berangkatlah mereka menemui Nabi Muhammad SAW. Kemudian Nabi mengatakan analaha. Ya, akulah orangnya. Akulah memang yang memiliki kekhususan asy-syafa'atul udma ini. Maka kemudian Nabi pun sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi pun sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi memuji Allah dan Allah kemudian mengatakan, "Ya Muhammad irfa' ra'sak." Wahai Muhammad, angkat kepalamu. Was'al tu'ta. Mintalah, kau akan diberi. Washfa'tu syafa'. Mohonlah syafaat, kau akan diberikan syafaat. Maka ini namanya asy-syafa'ah al-udma. Tapi ini syafaat yang khusus atau umum? Khusus, hanya milik Nabi SAW. Bukan milik Nabi, hanya dikhususkan untuk Nabi. Nabi dimuliakan dengan hal ini. Dan itu tafsir firman Allah tadi di dalam surah Al-Isra, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Itu tafsirnya asy-syafa'atul udma. Yang kedua, syafaat yang khusus bagi Nabi SAW adalah syafaat Nabi bagi penghuni surga, calon penghuni surga, untuk segera bisa masuk surga. Kalau tadi syafaatul udma itu kata para ulama umum, orang kafir juga masuk di situ. Orang kafir juga masuk karena di padang mahsyar ini campur nggak? Campur, antara mukmin dan kafir campur. Tujuannya minta syafaat itu untuk faslil qada, segera diputuskan perkara mereka. Nek basa kita wis ndang nek kene surga ya ndang nang surga. Nek ndang nek kene neraka ya wis ndang nang neraka ngono lho. Wis aja suwe-suwe nang padang mahsyar ini. Nah, yang kedua ini adalah calon penghuni surga. Mereka sudah selesai dari fase-fase akhirat.
fase mahsyar sudah selesai. Kemudian pembagian pembagian apa? Catatan amal, bukan pembagian kue, hati-hati loh. Terima dengan tangan kanan ya. Ya, jangan asal bushimal. Pembagian catatan amal sudah. Kemudian mizan, timbangan juga sudah. Kemudian al-arad. Ya, al-arad artinya Allah Subhanahu wa taala menampakkan semua amalan-amalannya kepada dia. Allah berbicara langsung kepada orang tersebut tanpa ada penerjemah. Itu juga sudah. Sampai pada melewati sirat. Ya, melewati sirat juga sudah. Sampai pada al-qantarah juga sudah. Nah, baru mereka sudah resmi menjadi penghuni surga. Tapi durung iso melbu. Sudah jadi penghuni surga ini, tapi mereka belum bisa masuk. Kenapa nggak bisa masuk? Karena harus yang pertama kali masuk siapa? Nabi Muhammad SAW. Ya, hanya Nabi yang pertama kali masuk. Maka kemudian kemudian dikatakan kepada malaikat penjaga surga, sebagian mengatakan namanya siapa? Ridwan. Ya, tapi hadis yang berkaitan dengan hal tersebut dhaif. Ya, lemah. Nabi SAW sampai di gerbangnya surga, sebagaimana datang dalam hadis riwayat Imam Muslim dari sahabat Anas bin Malik. Nabi mengatakan, ati babal jannah yaumal qiyamah. Aku mendatangi surga, pintu surga di hari kiamat, kata Nabi. Fa astaftihu, maka aku minta untuk dibukakan. Nah, ini bentuk syafaatnya. Nabi minta supaya segera dibukakan pintu surga ini. Fa yaqulul khazin, maka ketika itu al-khazin, penjaga surga mengatakan, man anta, siapa kau? Maka fa'aqul, aku pun mengatakan Muhammad, aku adalah Muhammad. Fayaqul, maka penjaga surga tadi mengatakan, bika umirtu la aftahu li ahadin qablaka. Iya, engkaulah yang diperintahkan Allah kepadaku. Artinya kaulah orang yang Allah perintahkan kepadaku untuk tidak membukakan pintu surga selain engkau. Ya, kalau selain engkau enggak tak bukakan pintu surga. Maka di sini Nabi memberi syafaat kepada para penghuni surga dan melbu surga. Ya. Ini syafaat khusus untuk Nabi SAW. Tidak untuk yang lain. Kemudian yang ketiga, syafaat yang khusus bagi Nabi adalah syafaat Nabi kepada siapa tadi? Yang pakai kerikil, pakai sendal dari neraka, Abu Thalib. Ya, itu pun syafaatnya hanya sebatas meringankan siksa, bukan mengeluarkan dari api neraka. Kita singkat, setelah itu kita tutup. Kemudian yang kedua, syafaat ammah, syafaat yang umum. Artinya Nabi juga bisa, tapi nabi-nabi lain juga bisa. Malaikat-malaikat juga bisa, orang-orang soleh juga bisa. Tentunya dengan syarat-syarat tadi, dengan izin Allah dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Baik, ini ada juga beberapa jenis juga. Jenis yang pertama adalah syafaat bagi orang yang sudah divonis neraka, calon penghuni neraka, tapi dapat syafaat sehingga menjadikan mereka gak sido melbu neraka. Akhirnya gak jadi masuk neraka dengan syafaat tadi. Ini jenis yang pertama. Sebagaimana Nabi SAW mengatakan, ma min muslimin yamutu fayaqulu ala janazatihi arba'una rajulan la yusyrikuna billahi syai'a illa syafa'ahumullahu fihi. Kata Nabi, tidaklah ada seorang muslim yang mati kemudian ada sekitar 40 orang yang mensolati jenazahnya, dan mereka ini adalah orang-orang yang bertauhid kepada Allah dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, maka Allah akan memberikan syafaat kepada mereka. Ya, Allah akan memberikan syafaat mereka kepada jenazah tersebut. Artinya jenazah ini ya umum, dia ini pelaku dosa besar, mungkin dia terancam masuk neraka, tapi karena tadi syafaat dari orang-orang yang mensolatinya tadi itu bisa menyebabkan dia nggak jadi masuk neraka.
Ya. Kemudian jenis yang kedua mirip dengan tadi, cuman bedanya yang ini sudah masuk neraka. Ya, yang kedua ini sudah masuk neraka, dia sudah disiksa dia di dalam neraka, diazab gara-gara dosa besar. Kalau syirik enggak. Ya, kalau syirik sudah masuk neraka selama-lamanya, tidak akan diampuni. Innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Kekal di neraka selama-lamanya. Maka orang-orang ini masuk ke neraka tapi kemudian dikeluarkan dari api neraka. Ya. Jenis yang ketiga, syafaat yang umum berlaku bagi Nabi Muhammad SAW dan selainnya, yaitu syafaat untuk menaikkan level surga. Ini syafaat buat penghuni surga, sudah masuk ke dalam surga, tapi kita tahu bahwa surga ini bertingkat-tingkat, ada levelnya. Nah, yang level bawah itu bisa naik ke level yang atasnya karena syafaat. Ya, entah anak-anak kita atau saudara-saudara kita, ya, atau dari para nabi dan rasul atau dari para malaikat dan seterusnya, sehingga level surga kita naik meningkat. Ya, itu bisa. Sebagaimana Nabi SAW pernah mendoakan Abu Salamah, Nabi mengatakan Allahumma ghfir li Abi Salamah warfa' darajatahu fil mahdiyin. Ya Allah, ampunilah Abu Salamah dan angkat derajatnya. Ya, maksudnya di sini derajat level surganya. Ya, itu ditetapkan di dalam dalil-dalil yang banyak. Baik jamaah rahimani wa rahimakumullah, itu beberapa perkara-perkara yang berkaitan dengan iman kepada syafaat dan macam-macamnya. Ya, sekali lagi ini ditulis, dibubuhkan sama Imam Ahmad dalam Ushulus Sunnah. Dan juga kalau Anda baca kitab-kitab akidah yang lain, Syarhus Sunnah oleh Imam Al-Barbahari atau oleh Imam Al-Muzani, atau Aqidatus Salaf wa Ashabil Hadith oleh Imam As-Sabuni, Al-Ibanah oleh Imam Ibnu Battah, dan kitab-kitab akidah yang lain, Anda mendapati nggak pembahasan tentang syafaat ini? Anda dapati. Kenapa kok dibubuhkan pembahasan tentang syafaat? Karena yang pertama adalah untuk menegaskan akidah ahli sunnah bahwa pelaku dosa besar itu tidak kafir. Ya, pelaku dosa besar tidak kafir dan tidak kekal di neraka selama-lamanya. Kemudian yang kedua, untuk membantah Khawarij dan Mu'tazilah yang mereka menolak adanya syafaat ini. Ya, untuk membantah Khawarij dan Mu'tazilah yang mereka menolak adanya syafaat ini, plus untuk membantah Sufi yang berlebih-lebihan dalam menetapkan syafaat. Itulah kenapa pembahasan tentang syafaat ini ada di dalam kitab-kitab akidah para ulama ahli sunnah dari zaman ke zaman. Tapi insyaallah pada pertemuan berikutnya kita akan bahas tentang al-iman bi annal masih ad-dajjal kharijun maktubun baina ainaihi kafir. Ya, berkaitan dengan ad-dajjal, al-masih ad-dajjal. Wallahu taala alam. Di sini ada pertanyaan yang nyambung sama tema aja. Apakah bermudah-mudahan dalam meminta donasi termasuk ijtihadiyah? Apakah boleh untuk kita berlapang dada dalam masalah ini? Karena ada teman ana pegiat dakwah yang suka open donasi, ketika dinasehati menjawab seperti demikian. Kalau dikatakan apakah ini perkara yang bisa mengeluarkan seseorang dari ahlu sunnah menuju ahlil bid'ah, maka kita jawab ini bukan termasuk perkara-perkara yang bisa menyebabkan seseorang keluar dari ahlu sunnah. Naam, iya, karena ini bukan termasuk perkara usul memang, tapi ini perkara-perkara cabang. Namun yang jadi masalah adalah seorang yang bermudah-mudahan di dalam masalah donasi, dia jatuh dalam perkara yang haram. Dia jatuh dalam perkara-perkara yang haram. Seperti misalnya dia nggak amanah dalam donasi tersebut. Dia
meminta donasi dalam perkara-perkara yang memang bukan hal-hal yang urgent. Bukan perkara-perkara yang urgent untuk dimintai donasi. Sehingga hidupnya dia setiap hari adalah minta donasi, buka donasi ini, dan seterusnya. Nah, ini jatuh dalam perkara-perkara yang haram. Nah, ketika dia menghalalkan hal tersebut, maka itu dikhawatirkan bisa menjadi sebab dia menghalalkan apa yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Karena perkara-perkara open donasi seperti ini itu fitnahnya banyak di situ. Banyak fitnah di situ. Seorang kalau tidak memiliki ilmu, tidak memiliki keimanan yang benar di situ, maka dia jatuh dalam perkara-perkara yang haram. Tidak ada yang tahu kecuali hanya dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena mengumpulkan harta itu secara asal memang lebih baik pengumpulan harta, donasi dan sebagainya itu secara asal yang mengelola adalah waliul amr. Secara asal yang mengelola adalah para penguasa. Karena kalau dibiarkan orang bermudah-mudahan dalam open donasi seperti ini, maka dana-dana yang terkumpul ini bisa digunakan untuk perkara-perkara yang jatuh dalam perkara yang bid'ah juga. Sebagaimana open donasi untuk Palestina, open donasi untuk Suriah. Nggak jelas larinya kemana? Terorisme. Larinya pada perkara-perkara terorisme, dan itu sudah terbukti hal demikian. Makanya di antara usul, termasuk di antara usul akidah Ahlussunnah wal Jamaah, yaitu menyerahkan zakat, pembahasan tentang menyerahkan zakat kepada waliul amr, kepada penguasa. Itu hak mereka. Kalau penguasa minta zakat harus diserahkan kepada mereka, rakyat harus menunaikan zakat hanya kepada mereka. Nggak boleh dikelola kepada selain waliul amr. Namun kalau penguasa kita tidak mewajibkan hal tersebut. Namun tetap Ahlussunnah berhati-hati dalam hal ini karena fitnahnya besar di situ. Wallahu a'lam. Baik. Apakah kita masih boleh mengambil ilmu dari Ustadz Salafi yang masih mau mengambil pendapat ulama Haroki, Syekh Hasan Al-Husaini atau yang lain dan mencantumkannya di medsosnya? Kalau memang ada orang yang masih seorang ustadz yang memuji-muji orang-orang yang jelas pemikirannya menyimpang, pemikiran Harokiyah, Hizbiyah, tapi masih diangkat sama dia di medsosnya, maka berarti dia 11-12 sama yang dipuji. Karena pepatah Arab mengatakan at-tuyur ala ashkaliha taqa. Burung-burung itu hanya bertengger dengan yang semisal dengannya. Anda pasti akan dapati burung itu kalau bertengger pasti dengan burung-burung yang semisal dengannya. Meskipun beda jenis burungnya, tapi mungkin sama-sama burung herbivora, burung-burung yang sama. Anda tidak akan mendapati burung elang bertengger dengan peking. Anda nggak akan mendapati itu. Kenapa? Dimakan, maka tidak layak untuk mendapatkan mengambil ilmu dari orang-orang yang merekomendasikan tokoh-tokoh ahli bid'ah. Maka berarti dia juga 11-12. Hadza wallahu a'lam bishawab. Aqulu qouli hadza, sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in wa jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.